selamat malam para master dan semua peserta live streaming bersama JM Rianto. Malam ini sudah ada 7 antrian pertanyaan dan testimoni. Untuk peserta yang bertanya maupun testimoni, mohon untuk memperkenalkan nama dan dari daerah mana. Selain pembicara dan penanya, mic peserta mohon di-mute atau dimatikan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Made Suarsano. Pak Made Suarsano, silakan. Terima kasih Pak Wawan atas kesempatan pertama diberikan kepada saya. Nama saya Made Suarsano dari Buleleng, Bali Utara. Selamat malam JM. Malam Pak. Saya mohon izin ingin bertanya tentang perbedaan dan persamaan halusinasi, segala tuntunan palsu, segala hasutan palsu. Apakah ada perbedaan yang sangat tipis sekali rasanya? Ya, itu yang pertanyaan yang pertama. Yang Bentar ya, kedua, Pak. Yang pertama dulu ya. Hasutan palsu, tuntunan palsu sama aja. Itu bisa muncul dari ego ya, dari sifat jahat atau jiwa jahat. Jadi manusia itu kan punya ada jiwa jahat, ada sifat jahat. Ada jiwa jahat, ada jiwa baik. Kalau jiwa baik itu kan keberlimpahan, kemakmuran, keberuntungan, rezeki. Terus kalau yang jiwa jahat itu kan yang iri dengki, terus jiwa kemiskinan, jiwa kebangkrutan, jiwa kebodohan, itu kan mereka semua yang negatif. Nah, yang menghasut mereka sebenarnya. Jiwa kemalasan yang membuat orang jadi malas itu ya jiwa kemalasan kan, itu negatif, menghasut dia untuk menjadi malas. Terus jiwa yang menghasut untuk menjadi bodoh, jiwa yang menghasut untuk untuk mengacaukan pikiran gitu ya. Itu jadi yang menghasut tuntunan palsu, hasutan palsu, yang menghasut itu bisa jiwa jahat dari manusia, bisa aura kotor dari lingkungan, bisa roh jahat, bisa jin, bisa siluman, bisa iblis, banyak Pak yang negatif intinya yang menghasut. Ya sama aja, semuanya negatif kan palsu. Gitu. ya, terima kasih ya. Yang kedua, pertanyaan kedua tentang apakah booster selama meditasi booster apa bisa dihalusinasi, rawan Ya, halusinasi itu misalnya. tergantung juga yang diyakinin. Kan saya udah bilang, karena ini pakai kuasa Tuhan Yesus ya fokus ke Tuhan Yesus kan, fokus dengan Tuhan Yesus bukan dengan yang lain-lain kan seperti itu. Nah di booster itu kan intinya adalah keyakinan ke Tuhan Yesus yang tinggi kan, keyakinan ke Tuhan Yesus yang tinggi yang utama. Tapi banyak juga praktisi yang kayak nggak peduli, tetap intinya pakai kuasa Tuhan Yesus tapi masih roh-roh yang lain masih utama gitu buat mereka, yaitu yang rawan halusinasi. Itu Pak. Ya, Contoh ya. kan yang kemarin berapa kali itu kan ada udah meditasi 3 kuasa, udah booster, kenapa masih susah juga kan, masih susah secara ekonomi kok masih seret, masih itu. Nah ternyata kan auranya bocor-bocor, jebol. Berarti yang paling masuk akal ada jin atau kodam yang menyamar, ya dipikirnya makhluk suci kan gitu. Sering kali itu yang terjadi, jadi kena halusinasi. Jadi meditasinya jadi yang 3 kuasa sama booster istilahnya kayak nggak ngefek gitu, kayak bocor ya, karena dia mengizinkan makhluk-makhluk itu untuk masuk ke aura dia kan. Jadi dengan mengizinkan jin, kodam, siluman masuk ke aura, ya kan jadi terinfeksi negatif, jadi acak-acakan. Otomatis meditasi 3 kuasa itu istilahnya kalau dulu kundalini, misalnya kebocoran kundalini, kalau ini bisa dibilang meredup. 3 kuasa yang meredup, yang boosternya juga sama, harusnya udah tinggi tingkatan boosternya, jadi kayak jalan di tempat, cenderung bocor, istilahnya gitu. Gitu Pak.
Jadi Ya, karena kita pakai kuasa Tuhan, ya harus fokus, harus percaya kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya, nggak ada yang lain, kan gitu. Supaya nggak mudah dihalusinasi sama jin, kodam, iblis. Soalnya tingkatan jin sekarang udah parah. Backingnya itu iblis galaksi, iblis jagat raya. Backingnya jin sama kodam sekarang. Kalau udah backingnya itu iblis galaksi, iblis jagat raya, berarti kan itu iblis purba yang ada hubungannya sama pemberontakan awal mula dunia kan, bisa dibilang udah tingkat tinggi, berarti udah waktunya ya udah sangat dekat untuk waktu Tuhan. Arahnya ke sana, soalnya kejadian itu mirip tahun 2012. Terima kasih atas bimbingannya. Jadi saya ada testimoni tentang halusinasi itu ya. Ini sudah terjadi mungkin sekitar 2 minggu itu ya, sekitar 2 minggu. Nah ini ada dari segi logika, ini tidak mungkin karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah dari sifat-sifatnya yang sangat agung, suci, berwibawa. Nah itu pada saat kita telah melakukan langkah-langkah sebelum booster, itu melakukan afirmasi proteksi, semua sudah dilakukan, proteksi rumah, proteksi diri, pembersihan diri sudah dilakukan, kemudian 3 kuasa utama sudah dilakukan sesuai dari tunjuk JM, kemudian booster. Nah ini ada apa namanya seperti halusinasi gitu ya. Jadi secara logika itu tidak masuk akal. Apa yang dilihat, Pak? Tidak masuk akal. Ini ada Tuhan Yesus datang memberkati, Bunda Maria memberkati, dan ada juga nabi-nabi yang berjubah itu yang tinggi besar, itu juga memberkati, dewa-dewa utama memberkati datang. Tapi secara logika, di perasaan hati nurani saya itu tidak masuk akal, karena itu sifat keagungan beliau itu tidak ada. Seperti itu saya menjadi ragu, ini memang benar enggak ini berkat suci dari Tuhan dan dewa-dewa utama. Apa yang Ini dilihat, selama Pak? 2 minggu. Berkatnya seperti apa? Apanya berkatnya ini tangannya menempel berupa sinar di seluruh tubuh, itu diperlakukan seperti ini kok seperti ini gitu ya. Kok Tuhan seperti ini, kok enggak masuk akal gitu ya. Akhir dari booster saya selalu mohon petunjuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong diberikan jalan yang benar saya, apa tadi itu sudah benar ada berkat suci dari Tuhan. Saya selalu ragu-ragu seperti itu. Nah pada tanggal 25 Mei itu waktu JM mengeluarkan upgrade afirmasi itu, pembersihan dan proteksi. Hamil 1 itu ya, yang berisi galaksi iblis itu, Raja Iblis ya. Terus tanggal 26 itu ya, ada Raja Galaksi, Raja Iblis Galaksi Purba itu. Nah di sana kemarin waktu booster itu kelihatan itu tidak berupa Tuhan Yesus, Bunda Maria yang datang, kelihatan itu makhluk-makhluk yang berupa kodam, jin itu yang gundul pakai tangan. Yang nyaman kan? Ya nyaman. Nah, berarti kan penting afirmasi pemusnah iblis galaksi, iblis jagat raya kan? Jadi apa ya, topeng mereka kayak tersingkap gitu kan, Pak? Iya, saya sampai bingung sebelumnya itu apa. Saya sudah mau petunjuk, masih juga ada gangguan seperti ini, sudah mau tunjuk. Nah akhirnya JM mengeluarkan informasi yang terbaru itu Raja Iblis Purba itu. Jadi saya menjadi sangat tenang.
dahi itu cakranya itu menjadi dingin sekali anak, badan jadi Lebih dingin nyaman sekali ya. waktu booster itu tenang sekali, nyaman, tidak ada gangguan. Jadi tadi pagi itu tidak ada gangguan, pagi itu tenang, betul-betul tenang boosternya. Seperti itu ya. Jadi dengan kondisi muncul iblis galaksi, iblis jagat raya untuk dimusnahkan kan berarti kan udah waktunya udah dekat ya. Anggaplah waktu Tuhan udah sangat dekat, dunia baru udah sangat dekat. Bahkan makhluk-makhluk iblis galaksi, iblis jagat raya yang punya kemampuan untuk nyamar-nyamar jadi dewa-dewa, jadi makhluk-makhluk suci, berarti kan waspada kan. Jadi kalau nggak ada afirmasi, kalau nggak menggunakan afirmasi untuk memusnahkan iblis galaksi, iblis jagat raya, ya rawan kan halusinasi kan itu jadinya. Bisa dibilang dunia kan kondisi itu tanda udah sangat gelap. Jadi dunia sangat gelap, auranya udah sangat kacau seperti itu. Bahkan iblis punya kemampuan menyamar jadi makhluk suci, jadi dewa gitu kan. Nah ternyata yang punya kemampuan itu adalah iblis galaksi, iblis jagat raya. Jadi mereka wajib dimusnahkan dengan afirmasi terbaru. Itu kalau mereka nggak dimusnahkan ya susah nanti. Mereka yang bikin bangkrut, mereka yang bikin rezeki syarat, mereka yang bikin sakit penyakit, mereka yang bikin halusinasi kan gitu jadinya. Benar, Jadi ya. kemunculan afirmasi pemusnah iblis galaksi, iblis jagat raya itu mirip tahun 2012 yang isunya mau kiamat. Emang betul mau kiamat gitu kan, tapi waktu itu iblis galaksi, iblis jagat raya berhasil diatasin. Jadi aman, nggak ada bencana, bencana hilang kan. Sebelum itu kan dari tahun 2000 sampai tahun 2000 bisa dibilang sampai tahun 2012 kan kalau lihat di data kan banyak bencana besar kan, tiba-tiba menghilang kan setelah itu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang terjadi, cuman itu kan kalau diomongin kan dibilang halu lah, dibilang delusi lah, gitu ya. Nah, ternyata sekarang mulai bermunculan lagi yang seperti itu, berarti kan kondisi dunia udah parah sekali gitu loh. Udah parah sekali, maka afirmasi harus selalu ada memusnahkan iblis galaksi, iblis jagat raya, supaya afirmasinya efektif. Tanpa itu penyembuhan sakit penyakit jadi sulit. Orang mereka yang membiarkan sakit penyakit, mereka juga yang membiarkan COVID kan, dan mereka yang membiarkan ini resesi, krisis dunia kan itu. Mereka yang membiarkan aura-aura itu, aura resesi, aura krisis, aura perang kan mereka yang membiarkan melipat gandakan kan mereka. Iblis-iblis galaksi itu ternyata iblis jagat raya. Ya. Jadi kebongkar kan dengan afirmasi baru, kebongkar kan penyamaran mereka kan. Kan itu kesimpulannya. Ya JM, benar JM. Nah, sebelum ada upgrade afirmasi itu, istri saya sakit gitu, sakit di daerah di bawah dada, di bawah ketiak itu melingkar sakitnya sampai sesak napas itu. Pakai afirmasi yang biasa itu tidak mempan sakitnya. Terus tanggal 25 itu ada upgrade afirmasi, saya pakai itu udah mendingan, udah mulai agak hilang sakitnya. Kemudian tanggal 26 kemarin itu. Tanggal 27, Pak. 27 ya, tanggal 27. Nah, itu istri saya masih sakit. Saya ini pakai iblis galaksi itu pakai. Nah, mau mendingan bukan pakai iblis galaksi, nanti hati-hati sama omongan Pak ya. Kalau pakai iblis galaksi kesannya Bapak pakai iblis galaksi, hati-hati sama omongan pemusnah. Pemusnah iblis galaksi, pemusnah iblis jagat raya. Hati-hati sama omongan, itu bahaya. Ya. Pakai itu, akhirnya habis ikut Zoom kemarin itu, saya yang sakit kena ini, diserang itunya. Di bawah dada itu melingkar, sesak napas. Nah, saya pakai yang terbaru itu yang kasih itu. Kenapa begitu? Ya, kenapa bisa afirmasi itu malah Bapaknya tepar gitu kan? Berarti apa? Ya, selama ini bocor berarti kan meditasi 3 kuasa, boosternya bocor. Seperti itu. Jadi afirmasi kayak kurang mempan. Akhirnya ya. Akhirnya sembuh gitu. Selama 1 jam itu sembuh.
sekitar Langsung jam sembuh 1 kan? malam itu sembuh. Langsung sembuh. Ya Berarti langsung kan sembuh pakai selama ini itu apa vibrasinya itu udah merangsek kan ke badan. Dan juga rezeki saya ini tidak ada kosong. Dalam sehari itu kosong, tidak ada pemasukan gitu ya. Dari kapan? Layanan Kemarin apa tadi? Mulai kemarin itu sudah tidak ada panggilan itu ya, layanan kesehatan hewannya. Itu sampai sekarang ini tidak ada. Ini mungkin pengaruh ini mungkin iblis galaksi itu mungkin gitu ya. Iya. Mereka yang ngacak-ngacak, afirmasi. bisa dibilang mereka Iya. yang ngacak-ngacak dunia, berarti kan kalau bisa dibilang ada kemungkinan bisa bahaya perang dunia ketiga bisa benar nyata itu kan, perang dunia ketiga, kerusuhan, terus krisis ekonomi itu kan bisa nyata terjadi itu kan. Kan itu. Ya bersiap Iya. aja gitu. Selalu bersiaplah Ya, dengan kondisi terburuk. selanjutnya JM untuk menghadapi situasi itu agar bisa meditasi yang tenang, damai gitu ya. Jadi bisa terproteksi boosternya gitu setiap hari itu. Mata ketiga Pak, hati-hati sama mata ketiga. Di satu sisi orang dengan mata ketiga senang dia percaya spiritual ada, tapi satu sisi kalau dia nggak hati-hati kena dia sama iblis ya, kena halusinasi, kena ganggu gitu. Ya intinya hati-hatilah. Itu seperti pedang bermata dua. Kalau aman ya bagus buat perkembangan spiritual, tapi kalau ceroboh setan yang ngendaliin nantinya kan itu. Ya, paham JM. Terima kasih JM ya atas bimbingannya. Jadi selama ini saya harus hati-hati. Ini mungkin seperti pengalaman tadi pagi itu memakai upgrade afirmasi menjadi lebih tenang posternya gitu ya. Enak posternya seperti itu ya. Jadi saya menjadi tenang. Nah, kemarin-kemarinnya itu saya menjadi tidak tenang. Asal datang berkat itu saya menjadi galau di hati sambil poster gitu. Ini apa benar? Enggak ini gitu. Sampai seperti itu. Karena secara logika itu bukan Tuhan, itu keagungan tidak ada, kewibawaan tidak ada. Itu seperti itu secara logika. Jadi saya menjadi ragu-ragu. Apa ini halusinasi ya? Jadi selalu mohon bimbingan terakhir setelah selesai booster itu ya. Jadi terima kasih JM ya atas bimbingannya. Saya akan hati-hati ya. Mohon berkatnya ya. Ya Tuhan memberkati. Sama keluarga. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Bapak Wayanarto. Pak Wayanarto, silakan. Terima kasih Pak Wawan. Selamat malam JM. Malam Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Wayanarto dari Singaraja. Jadi ada beberapa pertanyaan JM. Yang pertama, jadi terkait dengan booster. Itu tadi pagi saya afirmasi booster itu jam 12. Itu diserang. Jadi ngantuk, rasa ngantuk itu bukan main, saya udah paksakan sekali, tetapi begitu saya pakai rosario, hilang itu ngantuknya. Ya. Ya. Itu yang pertama, Jem. Bagaimana itu, Jem? Itu maksudnya rosari yang buat booster Bapak kalungin gitu? Nah, kalau saya booster itu saya pegang, rosarionya saya pegang. Ya, terus? Waktu afirmasi, saya baca afirmasi itu ngantuk gitu. Tetapi begitu saya menghitung kuasa Tuhan manik-maniknya. Ya, manik-maniknya itu hilang itu ngantuknya. Terus baca lagi berikutnya ya. untuk yang berubah posisi lagi ngantuk itu JM. Berarti kan ini bisa dibilang
baca afirmasi itu kan powernya super, Pak. Butuh power yang super, makanya Iya. sebelum booster sarankan meditasi 3 kuasa dulu. Gitu. Ya. Jadi sepintas sepele ya, yang afirmasi panjang itu, karena kenapa Ya. itu kan butuh power yang besar sekali gitu. Jadi memang sebaiknya sebelum booster meditasi 3 kuasa dan stamina ya, supaya pas booster itu nggak ngedrop itunya, Pak. Ya. Lebih ke arah itu Oh sih, iya, Pak. Jam. Ya, kalau ininya afirmasi 3 kuasa itu pagi saya jam 6 itu saya sudah lakukan. Kemudian boosternya jam 12. Kemudian sorenya lagi saya afirmasi 3 kuasa sama meditasi apa namanya? Rezeki. Itu sudah saya lakukan. Nah, kemudian kalau kemarinnya itu enggak seperti itu gitu, JM. Boosternya biasa, jalan biasa. Tapi tadi aja seperti itu gitu. Mungkin ada Baru ini tadi ada ya. gangguan ya. Ya. Yang kita hadapin kan bisa dibilang apa ya, iblis galaksi, iblis jagat raya itu kan yang sekarang muncul itu kan. Ya. Jadi saran saya ini ya, stamina Ya. untuk sering kalau itu dibaca ya. Ya. Jadi setiap kali afirmasi pemusnahan iblis galaksi, iblis jagat raya, ditambahkan 1 afirmasi untuk stamina supaya nggak terlalu terkuras gitu, Pak. Oh gitu ya, Jan. Kan baru muncul semalam kan, yang Iya. afirmasi lebih itu lagi kan, lebih kuat Iya, lagi. iya. Nah itu Iya. kan kemungkinan stamina terkuras, lebih ke arah stamina terkuras. Oh iya, Berarti mungkin kan begitu, Jan. kesimpulannya afirmasi perang harus ditambah afirmasi stamina gitu, kayak satu pasangan dia, afirmasi stamina dan afirmasi perang gitu, Pak. Oh iya, iya. Oh nggih. Ya, terima kasih, JM. Terus yang kedua, JM, ini kaitannya dengan lingkungan. Jadi di rumah saya itu kan istri saya suka apa namanya, dengan tanaman kaktus itu. Ada pengaruhnya enggak itu, JM, dengan aura-aura kotor? Tanaman Kaktus. Ya. Kenapa itu, Pak? Ada pengaruhnya dengan aura kotor yang di lingkungan rumah. Kaktus ya. Iya. Enggak sih, enggak pengaruh sih. Enggak ada, JM, ya? Biasa aja. Enggak ada. Oh iya. Kemudian dengan ini, Udah JM. aman semua kok tanaman. Oh gitu ya. Tanaman Iya, aman iya. semua kok. Tanaman semua aman ya. Emang sih kalau ada tamu ke rumah saya itu semua bilang nyaman gitu. Semuanya bilang kalau ke sini itu seneng dia gitu. Nyaman sekali katanya. Makanya saya kira, oh ini Ya. berarti enggak ada pengaruhnya gitu. Apalagi sekarang sebenarnya saya bergabung lagi dengan Kira, itu teman-teman itu setiap datang ke rumah pasti merasa nyaman dia. Senang lah dia datang ke rumah gitu ya. Nah, terus yang Ya. ini untuk testimoni sedikit ya. Kemarin itu saya lupa menyampaikan, begitu saya afirmasi dengan afirmasi upgrade yang baru itu, badan itu terasa apa namanya, seperti disiram dengan es gitu pada saat afirmasi. Tapi setelah afirmasi hilang kembali normal itu badan itu ya. Dingin sekali itu pada saat afirmasi. Ya. Tadi positif ya, ya? Positif, Pak. Ya. Ya. Ini Bapak masih ada testimoni sama pertanyaannya, masih ada nggak? Sudah. Atau cukup? Oke. Terima kasih, Oh, ya, JM. baik. Mohon berkatnya. Ya, Tuhan memberkati.